Halo Sobat Anime, waktunya Feng Hao lagi, push terus sampai mampus. Setelah ini translate-nya nggak ada lagi cuy. Inggris, waduh ya udahlah nggak apa-apa, gue masih bisa kok bahasa Inggris. Inggris ya masih bisa lah, Cina ya aduh dikit-dikit tapi Dan yang paling repot itu Korea, waduh gue nggak paham, makanya gue nggak bahas yang Korea, waduh. Ya udahlah yuk kita gaskan lagi lah, Feng Hao langsung aja lah gaskan. Padahal gue bukan Cindo cuy, buset dipaksa untuk bisa bahasa Cina gara-gara ini. Hah, edan. Udahlah. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao yang mendapatkan permintaan maaf dari Yun Yin. Dirinya tidak terima. Dia menolak permintaan itu karena saat ini Feng Hao dia masih sakit hati. Walaupun dia telah memenangkan pertarungan mereka yang sebelumnya. Di sini Feng Hao dia beralasan jika cuman aku saja satu-satunya yang kau hina di 3 tahun lalu. Aku pasti akan membiarkannya. Hanya saja kau telah mempermalukan ayahku dan sejak saat itu juga kami tidak pernah lagi dapat mengangkat kepala kami di kota asal kami. Tindakanmu itu hampir saja menghancurkan seluruh keluargaku. Bagaimana bisa aku memaafkan hal yang seperti itu? Ujar dari Feng Hao. Dan itu juga membuat Yun Yin dia pun pasrah karena dia tidak menduga kalau ternyata sikapnya yang saat itu sampai dapat berdampak sejauh ini. Namun ketika Yun Yin dia bertanya lantas bagaimana caranya agar dirinya dapat menebus kesalahannya, di sini Wan Xin dia menuju Feng Hao, kumohon maafkanlah masterku. Dan hal itu juga dibenarkan oleh ayahnya. Ya, maafkanlah dia Feng Hao. Aku bisa melihat ketulusannya dan sekarang kita juga telah baik-baik saja sambut Pak tua itu. Bahkan di sini Feng Chen dia juga mengucapkan terima kasih. Ya, jika bukan karena dirimu saat itu, Feng Hao dia tidak akan dapat mencapai semuanya yang ada hari ini. Jadi terima kasih Nona Yun Yin, ujar dari Feng Chen. Mendengar hal itu di sini Feng Hao dia pun tetap kesal dan tidak dapat berkata-kata. Dan dia memutuskan untuk pergi saja. Namun hal itu juga membuat mereka sadar kalau sepertinya Feng Hao tidak ada alasan bagi dirinya untuk dapat menolak permintaan Pak Tua Hua untuk dapat menyembuhkan Marshal Yun. Karena benar saja beberapa hari kemudian Feng Hao dia pun mengunjungi Marshal Yun di mana dia melakukan tugasnya membersihkan racun yang ada di dalam tubuhnya. Terima kasih Master Alchemist. Aku berhutang budi selamanya kepada dirimu dan beritahu aku jika kau membutuhkan bantuanku dan aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk dirimu. Sambut dari Marshal Yun. Tidak Marshal, Anda terlalu berlebihan. Racun yang ada di dalam tubuh Anda tidaklah separah itu. Namun ada sesuatu yang cukup aneh dengan racun yang ada di dalam tubuh Anda. Karena aku merasakan sepertinya di dalamnya terdapat sebuah ramuan spiritual. Apa? Mendengar hal itu di sini Marshal Yun dia sedikit terkejut. Ramuan spiritual? Ya, Marshal Yun. Racun itu dibuat secara sempurna dan kualitas racun itu benar-benar sangat mengerikan. Jauh di atas dugaanku, ujar dari Feng Hao. Dan kini beberapa jam kemudian Feng Hao dia pun kembali ke pagoda pelatihan. Di sana dia berusaha keras untuk dapat menyerap semua energi petir yang ada. Namun di sela-sela itu juga dia merasakan ada sesuatu yang aneh dengan tubuhnya. Apa ini? Kekuatan nul martial ini melahap semua ki yang ada di dalam tubuhku. Saat ini kekuatan spiritualku berkurang secara drastis. Apa yang terjadi? Pikir dari Feng Hao. Bocah, cepat kau perbaiki dengan martial core-mu. Sambut dari master kecil yang tiba-tiba langsung keluar. Dan benar saja, kini Feng Hao dia pun langsung menyerap core martial miliknya. Martial core. Ya gitulah. Dan setelahnya Feng Hao dia pun merasa kini tubuhnya telah baik-baik saja. Dan itu membuatnya bertanya, Master, apa yang terjadi? Nul martial milikmu sepertinya sedang lapar. Meskipun ya kau bisa menekan dengan farmakop milikmu, tapi ya tetap saja kau harus memberikannya martial core. Apakah kau sudah lupa dengan awal pembahasan kita ini? Ujar dari master kecil. Oh ya, aku ingat Master. Aku juga belum pernah memberikannya makan sejak aku naik ke ranah Grandmaster. Yap, jika kau tidak memberikannya makan, ya paling tidak kau akan meledak dan juga tewas. Ujar dari master kecil. Bukankah aku pernah dulu mengatakannya kepada dirimu? Iya, sambut dari Feng Hao. Dan dia pun sadar kalau dia harus rutin menyerap martial core. Karena untuk saat ini dirinya yang ada di ranah Grandmaster
aku membutuhkan 8 martial core. Lantas gimana nanti nih kalau aku ada di tingkatan yang lebih tinggi lagi ya? Aku pikir dari Feng Hao. Jelas aku harus mendapatkan martial core lebih banyak lagi. Tapi dari mana aku bisa mendapatkannya ya? Namun karena di wilayah barat tidak ada lagi tempat yang dapat menarik perhatiannya. Di sini master kecil dia berujar, "Hei bocah, saat ini kau bisa pergi ke reruntuhan kuno. Tempat seperti itu penuh dengan martial core." Hei, mendengar hal itu di sini Feng Hao dia bertanya, "Lantas sekarang apa yang harus aku lakukan, Master?" Tanya dari Feng Hao. Namun tidak adanya jawaban dari master kecil membuat Feng Hao kesal. "Aduh, Master, kenapa sih kau selalu aja memberitahukan hal setengah-setengah? Kau benar-benar membuatku gila. Kenapa kau selalu aja nih kalau ngasih tahu, aduh, selalu setengah-setengah?" Ujar dari Feng Hao. Kau sebelumnya terlalu lemah bocah, jadi ya aku nggak bisa membawa kau ke tempat yang berbahaya. Tapi ya seiring berjalannya waktu, ya sekarang kurasa ya kau telah cukup kuat untuk dapat pergi ke tempat yang seperti itu. Dan untuk reruntuhan kuno itu adalah tempat di mana menyimpan peninggalan-peninggalan yang berasal dari zaman kuno. Tempat yang dipenuhi dengan bahaya yang memang tidak pernah kau bayangkan. Tapi di balik itu semua terdapat juga banyak harta karun dan juga seni bela diri kuno yang memang sangat luar biasa, jauh di atas imajinasimu. Di sini masa kecil dia juga berujar kalau tempat itu akan selalu mengarah kepada pertumpahan darah. Karena banyak sekali para master-master gila yang menginginkan harta yang ada di tempat itu. Mendengar hal itu, di sini Feng Hao dia pun sadar kalau ya, aku memang menginginkannya, tapi untuk dapat bersaing dengan para master-master gila itu, aku rasa dengan kultivasiku saat ini, namun melihat Feng Hao yang ragu-ragu membuat master kecil dia kesal. Dasar bocah, kau pergi ke tempat itu bukan untuk bersaing dengan para master-master tingkat atas, tapi kau bisa pergi ke tempat itu dan mengambil sisa-sisa yang ada di tempat itu aja. Jadi maksudmu kau ingin aku jadi pengepul kah? Jar dari Feng Hao yang tidak terima harus jadi pemulung. Memangnya apa salahnya sih jadi pengepul? Lama kau bisa mendapatkan barang-barang berharga yang berusia berabad-abad. Hei, memang apa salahnya sih jadi pengepul? Ujar dari master kecil. Baiklah, kalau begitu di mana aku bisa menemukan dungeon itu, Master? Tanya dari Feng Hao. Yap, kau pergi dan tanyakanlah kepada keluarga Hua. Mereka pasti tahu yang terbaik untuk dirimu, sambut dari master kecil. Maka dari itulah keesokan harinya Feng Hao dia pun pergi menemui Pak Tua Hua. Dan kedatangan dari Feng Hao ke dalam kediaman Master Hua membuat Pak Tua Hua dia bertanya, "Hei nak, ada apa? Mengapa kau mengunjungi orang tua ini alih-alih kau menemani wanita-wanitamu yang cantik-cantik itu?" Goda dari Pak Tua Hua. "Saya kesini untuk bertanya tentang dungeon, Master, reruntuhan kuno," sambut dari Feng Hao. Dungeon. Baiklah. Di sini Master Hua dia pun menjelaskan kalau ada satu dungeon di sekitaran dinasti Han Jin. Hanya saja tempat itu penuh dengan kekacauan dan aku juga pernah ke tempat itu bersama dengan Martial Yun dan kami hampir kehilangan nyawa kami. Mendengar hal itu di sini Feng Hao dia berujar, aku hanya akan pergi ke area terbuka saja sih dan mencoba untuk mendapatkan keberuntunganku. Aku hanya akan ada di wilayah safe zone aja. Jadi kau tidak perlu khawatir, Master," sambut dari Feng Hao. Mendengar hal itu di sini Master Hua ini dia tetap mencoba untuk dapat membujuk Feng Hao agar tidak pergi ke tempat yang berbahaya itu. Feng Hao, aku masih menentangnya. Tempat itu sangat kacau, bahkan lebih kacau dari apa yang kau bayangkan. Di tempat itu dipenuhi dengan manusia yang dibutakan oleh keserakahan dan mereka tidak peduli kau siapa. Kau seorang kultivator maupun seorang alkemis. Mereka tidak peduli. Dan apakah kau yakin kau masih mau pergi ke tempat yang seperti itu? Tanya Pak Tua Hua. Ya, jangan khawatir Master Hua, aku bisa menjaga diriku kok, sambut dari Feng Hao. Mendengar Feng Hao yang bersikeras untuk tetap pergi, di sini Pak Tua Hua dia pun pergi untuk mengambil sesuatu. Baiklah, tunggu sebentar, aku punya sesuatu untuk dirimu. Dan kini beberapa saat kemudian Pak Tua Hua dia pun datang dan menyerahkan sebuah peta.
Dan ini adalah peta yang aku beli beberapa tahun lalu. Dan ingat, jangan pergi menuju area yang berwarna merah karena itu sangat berbahaya. Tetaplah berada di wilayah safe zone. Baik, terima kasih. Aku akan segera pergi, sambut dari Feng Hao. Terima kasih Pak Tua Hua dan juga Marshal Yun. Jar dari Feng Hao yang membuat Pak Tua ini dia berujar. Baiklah. Memang tidak ada yang dapat menghentikan elang untuk dapat menjelajah langit. Dan iya, kau juga Feng Hao. Kau harus terus menggunakan jubah alkemismu karena itu akan menghindari dirimu dari beberapa masalah yang memang tidak perlu. Sambut dari Master Hua. Dan sebelum pergi, Feng Hao dia juga memberitahukan rencananya kepada para ciwi-ciwi miliknya. Walaupun jelas di sini Feng Hao dia mendapatkan penentangan itu. Bahkan mereka juga ingin ikut bersama dengan Feng Hao. Namun jelas hal itu tidaklah mungkin karena mereka semua hanya akan jadi beban. Dan karena Feng Hao memaksa untuk pergi, para ciwi-ciwi ini mereka pun memberikan syarat yang aneh-aneh agar Feng Hao menjaga dirinya, menjaga hati dan juga mata dari para ciwi-ciwi yang ada di luar sana. Dan setelah mendapatkan izin dari para ciwi-ciwinya, Feng Hao dia juga harus mendapatkan izin kepada Presdir Academy. Berapa lama kau akan pergi nak? Tanya dari Presdir. Aku tidak tahu Presdir, mungkin 1 atau 2 tahun lah. Jawab dari Feng Hao. Baiklah. Petualangan memang sangat bagus untuk perkembangan dirimu. Namun aku harap kau juga akan datang di dalam kontes kerajaan dalam 2 tahun lagi. Ujar dari Presdir yang membuat Feng Hao dia bertanya. Apa? Kontes kerajaan? Ya, itu adalah kontes yang sangat signifikan. Karena semua murid-murid yang berusia di bawah 30 tahun mereka akan menguji kemampuan mereka dan semua murid yang berasal dari dinasti Hanjin. Mereka semua berhak bergabung di dalam ujian itu. Dan ini adalah sebuah kompetisi untuk dapat menguji kekuatan dari masing-masing kerajaan yang bergabung di bawah dinasti Hanjin. Dan untuk hadiah dari ujian itu juga sangat luar biasa, yaitu 1000 martial core. Ujar dari Presdir yang membuat Feng Hao shock. Apa? 1000 martial core? Gila. Dengan martial core sebanyak itu, aku tidak perlu lagi khawatir soal martial 0 yang ada di dalam tubuhku, pikir dari Feng Hao. Namun di sini Presdir dia juga mengatakan kalau hadiah itu tidak cuma sampai di sana saja. Nah, untuk 3 peserta terbaik di dalam kompetisi itu, mereka memiliki sebuah kesempatan untuk dapat memasuki area khusus, yaitu Gunung Suci, tempat di mana para penjaga dinasti dibentuk. Hal itu juga membuat Feng Hao sadar karena memang memasuki tempat itu adalah tempat impian dari setiap seniman bela diri. Dan itu akan membawa sebuah kehormatan yang sangat luar biasa bagi keluargaku jika aku bisa melakukannya. Bahkan untuk kerajaan Xilan itu sendiri, pikir dari Feng Hao. Namun di sini Feng Hao dia juga penasaran dengan hasil ujian yang sebelumnya dengan hasil yang didapatkan oleh kerajaan Xilan. Presdir, dalam kontes yang terakhir kali diadakan kita ada di peringkat berapa ya? Tanya dari Feng Hao. Di sini Presdir dia berujar untuk ujian itu diadakan setiap 10 tahun sekali dan setiap kerajaan mereka dapat mengirimkan 10 peserta. Dan untuk kompetisi itu sendiri terakhir kali kerajaan kita bahkan kita juga gagal untuk masuk ke 100 besar, sambut dari Presdir. Apa? Mendengar hal itu membuat Feng Hao dia bertanya, apa? Bahkan 100 besar pun tidak. Lantas siapa pemenangnya? Tanya dari Feng Hao. Iya, dia adalah seorang master tingkat martial virtual dan dia ada di tahapan 2 organ. Dia telah menyempurnakan inti eksotis miliknya yang bertipe api dan dia ada di tingkatan bumi dan itu membuatnya menjadi juara di dalam event itu. Dan untuk 3 peringkat atas itu, mereka semua adalah orang-orang ajaib dan mereka semua ada di tingkatan double organ yang memiliki kekuatan inti eksotis. Mendengar hal itu di sini Feng Hao dia pun paham. Ya, meskipun aku ingin menang, tapi itu jelas itu akan sangat menyulitkan. Baiklah, kalau begitu Presdir, apakah kau tahu informasi tentang inti eksotis? Di mana aku bisa mendapatkannya? Karena untuk memenangkan kompetisi itu aku harus mendapatkannya juga. Pendengar hal itu di sini Presdir dia tahu kalau Feng Hao pasti akan berujar demikian. Nah,
Aku tahu kalau kau pasti akan bertanya tentang seperti ini. Ya, aku telah mencarinya. Aku telah mencari beberapa informasi. Memang ya, banyak petunjuk, tapi tetap saja tidak ada informasi yang benar-benar dapat dikonfirmasi. Dan ini ada beberapa tempat yang menurutku terdapat inti eksotis. Baiklah, terima kasih Presdir, sambut dari Feng Hao. Ya, segera pergilah ke ibu kota setelah 2 tahun. Dan aku akan menyisakan satu tempat khusus untuk dirimu, untuk dapat mengikuti kompetisi yang kita bicarakan sebelumnya itu, ujar dari Presdir. Dan kini Feng Hao yang akan pergi menjelajah, dia pun membaca isi gulungan pesan yang dia dapatkan. Dan ia juga berujar, Master, ada tempat yang disebut sebagai gunung api. Apakah inti eksotis jenis api ada di tempat itu ya? Namun di sini Feng Hao juga bertanya, Master, tapi kenapa sebelum aku pergi ke tempat itu kau memaksaku untuk pergi ke area gunung monster dulu sih? Ya, kau harus pergi ke area gunung monster dulu bocah. Kau telah menghabiskan sebagian besar energi panas yang ada di dalam tubuhmu. Dan kau perlu mengisi ulangnya demi kelangsungan hidupmu, ujar dari master kecil. Dan kini 2 hari kemudian Feng Hao dia pun pergi ke area gunung monster. Dan di tempat inilah Feng Hao dia mengisi ulang energi petir miliknya yang ada di dalam tubuh. Yo, aku telah berburu 2 naga tingkat martial show. Dan aku mendapatkan beberapa herbal luar biasa. Sungguh hari pertama yang sangat produktif, ujar dari Feng Hao sehari setelah dia ada di gunung monster. Namun di sela-sela dia sedang bersantai, Feng Hao dia mendengar suara seseorang yang sedang meminta tolong. Dan itu membuat Feng Hao langsung bergegas mencari tahu sumber suara itu. Dan ternyata sumber suara itu berasal dari seekor leopard yang terlihat cukup brutal. Dan juga sekelompok petualang yang kini tersisa 2 orang saja. Seorang pria tua botak dan juga seorang nona cantik. Namun karena leopard itu sangat brutal membuat penjaga nona tua itu, nona muda, dia langsung tamat sudah, yang menyisakan nona muda seorang diri. Tidak, aku tidak akan berakhir di tempat ini. Ayahku sedang menunggu ramuan ini. Aku harus menyelamatkan hidupnya, ujar dari nona muda ini. Yang terlihat tidak asing dan bau banyak. Waduh, boleh juga cuy. Padat, waduh. Namun ketika leopard itu akan menerjangnya, ada sesuatu yang menghajarnya. Dan jelas itu adalah Feng Hao. Hei, kau seorang alkemis juga rupanya, ujar dari Feng Hao kepada gadis yang ada di belakangnya, yang kini mengenakan jubah alkemis. Namun di sini Feng Hao dia berujar, Nona, apakah kau baik-baik saja? Namun di sini nona muda itu dia terlihat takut dengan Feng Hao. Namun setelah beberapa saat kemudian, mereka berdua menghabiskan waktu bersama. Nona, apakah kau lapar? Aku membuat beberapa makan malam nih, ujar dari Feng Hao. Makanlah, dan ini dapat memulihkan staminamu, ujar dari Feng Hao kepada nona cantik ini. Dan kini mereka berdua yang makan malam bersama membuat nona cantik ini dia berujar di dalam hati, hei, apakah benar bocah ini dia yang telah menetralkan racun fire milikku? Dia benar-benar seorang bocah 15 tahun. Ya, baiklah, aku akan mencoba untuk dapat bertindak mendekati dirinya dan mendapatkan kepercayaannya. Dan tolong jangan kecewakan aku ya, alkemis muda. Aku tidak sabar untuk melihat bagaimana kau dapat menetralkan racun fire milikku, ujar dari gadis cantik ini yang merupakan seorang saintis dari kuil racun. Aing udah nebak karena memang mukanya muncul di part sebelumnya yang ngaku sebagai seorang saintis kuil Shadow. Namun untuk perjalanan mereka akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa, bye, thank you untuk Feng Hao. Next, Yuda lagi.